Argentina datang ke Piala Dunia 2026 dengan ambisi mempertahankan gelar juara. Kekuatan La Albiceleste semakin mengerikan karena diprediksi nggak banyak mengubah komposisi dan bergantung dengan skuad juara 2022. Ditambah lagi tim Tenggo semakin sulit dikalahkan dengan kehadiran wonderkid seperti Nico Paz dan Franco Mastantuono. Ini juga menjadi Piala Dunia terakhir Lionel Messi sebelum memutuskan pensiun. Cetak Gol coba merangkum alasan masuk akal Argentina bisa back-to-back juara Piala Dunia sebagai berikut. Piala Dunia pamungkas untuk Lionel Messi. Masa depan Lionel Messi bersama timnas Argentina masih menjadi misteri yang sulit terungkap. Pecinta sepak bola khususnya fans Albiceleste masih menunggu kepastian dari La Pulga. Ex pemain Barcelona ini belum memberikan jawaban pasti akan tampil di Piala Dunia 2026. Dalam wawancaranya, La Pulga mengatakan akan memberikan jawaban secepat mungkin. Saya sangat antusias menantikan Piala Dunia. Namun saya tak ingin menjadi beban, saya ingin merasa bugar secara fisik, kata La Pulga seperti yang dikutip Fabrizio Romano. Pernyataan pria asal Rosario ini membuat para penggemar harap-harap cemas. Bagi Messi, Piala Dunia 2026 akan terasa berbeda dibanding Piala Dunia edisi sebelumnya. La Pulga sudah nggak membutuhkan validasi untuk membuktikan statusnya di ajang 4 tahunan ini. Pencapaiannya sudah begitu lengkap dengan menjuarai Piala Dunia 2022. Artinya penggemar harus siap menangis jika Messi memutuskan pensiun dari Argentina. Namun apabila memutuskan turun gunung, maka ini menjadi peringatan keras untuk tim di Piala Dunia 2026. Argentina dan Messi memang gak bisa dipisahkan dan pastinya akan memancarkan aura berbeda. Lionel Scaloni berani mengatakan La Albiceleste gak akan juara tanpa hadirnya sang Mesiah. Sebelumnya Scaloni sempat curhat dirinya cukup gelisah menantikan kabar La Pulga. Akhirnya jawaban yang dinanti-nanti sang juru taktik terhadap kabar Messi telah tiba. Dikutip dari Goal.com, Messi bilang bermain di Piala Dunia adalah pencapaian luar biasa. Jujur saja, ia bisa tampil di Piala Dunia adalah sesuatu yang luar biasa dan saya ingin berada di sana. Saya melihat kondisi saya terlebih dahulu di pramusim. Saya bersemangat karena ini Piala Dunia. Bisa jadi La Pulga ke-trigger dengan perkataan sang rival Cristiano Ronaldo. Mantan bintang Real Madrid itu sebelumnya menyebut Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya. Ini akan menciptakan rekor luar biasa di mana keduanya akan tampil di 6 edisi Piala Dunia. Masih belum ada yang bisa mengalahkan rekor tersebut untuk pemain manapun selain Luka Modric. Masih bergantung dengan skuad juara. Dengan kabar bahagia tersebut, Argentina tentunya menjadi negara unggulan juara. Berdasarkan analisis Sport Illustrated, La Albiceleste masih menjadi peringkat pertama unggulan juara. Menurut media tersebut, Argentina masih sulit terkalahkan oleh tim manapun. Sport Illustrated bahkan berani menuliskan sekelas Inggris asuhan Thomas Tuchel nggak akan mampu mengalahkannya. Padahal Inggris baru saja mencatatkan rekor sempurna di kualifikasi Piala Dunia dengan nihil kebobolan. Bisa jadi Sport Illustrated mengunggulkan Argentina karena melihat peta kekuatan. Anak asuh Lionel Scaloni masih banyak mempertahankan skuad juara mereka. Selain Lionel Messi, masih ada sosok Emiliano Martinez yang diprediksi masih menjadi kiper nomor 1. Martinez punya kemampuan intimidasi dan mental pembuli yang membuat para pemain lawan hilang konsentrasi. Berikutnya ada sosok Christian Romero dan Nicolas Otamendi di lini belakang. Keduanya menjadi sosok vital di jantung pertahanan yang sulit tergantikan oleh pemain manapun. Apalagi Romero telah mencapai usia keemasan yakni 28 tahun. Sementara ini akan menjadi Piala Dunia terakhir untuk Otamendi sebelum menutup karir. Bicara soal pemain veteran, kita nggak boleh melupakan sosok Rodrigo de Paul. Pemain Inter Miami ini mungkin bakal tersisih dari skuad utama karena faktor kebugaran.
Namun permainan agresif De Paul yang gak kenal lelah masih dibutuhkan Argentina. Pengen sepatu bola yang kece badai namun tetap nyaman dan ramah di kantong? Coba sepatu dari brand Zeniva. Klik link di bawah ini agar mendapat harga termurah. Bertambahnya amunisi Wonderkid berbakat. Meski banyak diperkuat skuad juara 2022, Lionel Scaloni sudah menyiapkan sejumlah pemain muda berbakat. Harapannya mereka bisa melanjutkan tongkat estafet di edisi-edisi selanjutnya. Nama pertama yang hampir pasti dipanggil ke Piala Dunia 2026 adalah Nico Paz. Pemain 21 tahun ini terus mendapat panggungnya bersama Como 1907 asuhan Cesc Fabregas. Nico Paz menjelma menjadi mesin kreatif sekaligus otak serangan skuad Lariani. Terbukti dari 12 gol yang dilesakkan Como, 8 diantaranya berasal dari kontribusi gol dan assist sang Wonderkid. Gak heran Scaloni sudah berani memanggilnya sejak tahun 2024. Langkah ini dilakukan untuk menghalau Nico Paz berpindah kewarganegaraan ke Spanyol dan punya paspor ganda. Paz mengatakan berani mati untuk Argentina karena ingin melanjutkan perjuangan sang ayah Pablo Paz. Saya mencintai kedua negara, tetapi Argentina paling mewakili saya karena cara mereka hidup sepak bola dan karena ayah saya. Sebuah kehormatan untuk mengikuti jejaknya, tutur Paz. Selain Nico Paz, Argentina juga punya talenta brilian dalam diri Franco Mastantuono. Wonderkid Real Madrid ini sudah beberapa kali dimainkan selama kualifikasi Piala Dunia. Bahkan dirinya sempat dipercaya mengenakan nomor punggung 10 milik Lionel Messi. Dengan keberadaan Paz dan Mastantuono, Scaloni semakin optimis dengan masa depan cerah Albi Celeste. Franco dan Nico adalah pemain penting bagi kami. Kami ingin memberi mereka menit bermain. Mereka pasti bisa bermain bersama di masa depan, ujar Scaloni. Tak ketinggalan ada pula sosok Claudio Echeverri dan Agustin Roberto. Alumni Piala Dunia U17 di Indonesia ini masih berpeluang menembus skuad utama Argentina di masa depan. Menanti tuah Lionel Scaloni. Melimpahnya stok pemain berkualitas bakal memperkaya skema taktik Lionel Scaloni. Pelatih 47 tahun ini dikenal punya banyak variasi strategi untuk memenangkan setiap turnamen. Sebut saja momen saat Scaloni membawa Argentina menjadi kampion Piala Dunia 2022. Dirinya sempat berganti formasi dari 4-3-3, 5-3-2 hingga 4-2-2-2. Sentuhan inilah yang menjadi salah satu faktor keperkasaan Argentina di kejuaraan tersebut. Bahkan Martin Keown, selaku legenda Inggris mengaku mustahil untuk membaca taktik Scaloni. Terbukti gebrakan serupa juga berhasil mendatangkan 2 trofi Copa America 2021 dan 2024. Padahal gelar tersebut sudah absen hampir 3 dekade dari kabinet trofi tim Tengo. Berkat kontribusi sang entrenador langsung mendapat kepercayaan tinggi dari pemain dan staf Argentina. Tak terkecuali Angel Di Maria yang menyebutnya sebagai sosok paling berjasa. Kita seharusnya memberi Scaloni kontrak seumur hidup. Ini bukan soal apa yang sudah dia capai, tapi apa yang sedang dia bangun dan jalankan di tim nasional. Sikap ini berbeda 180 derajat dengan awal kepemimpinan Scaloni. Pria kelahiran Pujato ini sempat ditendang saat diangkat menjadi pelatih kepala menggantikan Jorge Sampaoli. Alasannya karena saat itu Scaloni cuma memiliki pengalaman sebagai asisten pelatih. Terlebih Argentina juga selalu bernasib sial saat ditangani juru taktik lokal. Celana pendek kargo kini ada potongan harga hingga 66%. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan alasan kuat timnas Argentina bisa back-to-back juara. Bagaimana pendapatmu? Akankah Lionel Scaloni mampu membawa tim Tengo bisa juara Piala Dunia pamungkas Lionel Messi?
Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.